Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudara-saudara, sahabat channel Khazanah Pengetahuan, kembali lagi bersama kami dalam video kali ini. Kita akan melanjutkan kajian kemarin. Barangkali di dua video sebelumnya kita telah membahas tentang awal mula penciptaan dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka pada video kali ini kita akan melanjutkan kajiannya, tetap masih dengan kitab yang sama, yakni kitab Sirul Asrar. Barangkali saudara-saudara dapat melihatnya. Kitab ini saudara-saudara dapat menemukannya di beberapa toko buku terdekat. Bisa saja saudara-saudara mengambilnya sebagai satu sampel dalam kajian saudara, dan bisa juga kita kaji bersama jikalau dalam waktu-waktu tertentu kita bisa bertemu lagi dalam beberapa video setelah daripada video ini. Barangkali di dalam kitab Sirul Asrar ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian membagi pembahasan dalam kitab Sirul Asrar ini menjadi 24 bab. Kenapa harus diambil 24 bab? Karena 24 bab itu dia mengambil dari jumlah huruf, jumlah huruf yang ada di dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalimat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, jika jumlah huruf yang kemudian kita hitung dalam satu susunan kalimat ini, maka genap akan berjumlah 24 huruf. Sehingga 24 huruf ini pun kemudian akan dibahas oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirul Asrar, yang artinya rahasia di dalam rahasia, menjadi 24 bab. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saudara, sahabat sekalian, kenapa harus diambil dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Dikarenakan kalimat ini yang menjadi sebab kita dilahirkan. Kalimat ini yang menjadi sebab para nabi dan rasul diturunkan. Kalimat ini yang menjadi sebab kenapa para syuhada, para pejuang-pejuang Islam itu harus berkorban mati-matian untuk kemudian mendapatkan ridha Allah karena kalimat ini. Buku Sirul Asrar sendiri dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lewat satu proses perjalanan suluk, perjalanan spiritual beliau, dengan proses pembelajaran beliau dari guru-gurunya, sehingga beliau coba untuk kemudian menyimpulkan dalam satu pembelajaran yang cukup luar biasa. Nah, pembelajaran ini kemudian digenapin dalam satu karangan kitab yang cukup luar biasa, yang sudah cukup terkenal di kalangan para santri, para kiai, para ulama, para habaib, tentang bagaimana proses perjalanan spiritual seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya kita berwasilah dulu kepada Yang Mulia Syekh Abdul Qadir Jailani, termasuk guru-guru saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan mereka kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melampangkan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruh khususan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddalahu sirrahu, thumma ila ruh Syekh Yusuf Tajul Khalawati rahmatullah alaihi, thumma ila ruh khususan Syekh Muhammad Abu Bakar Salman rahmatullah alaih, wa ala mursyidina Muhammad Rizki Ibrahim barakallahu fihi wal majlis, Nurut Tauhid Al-Qudriyah wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allahum wal bahari ajma'in. Usalli nawaitu nur Muhammad fitrallah fi barakati suratul Fatihah, fi barakati hakikatul Fatihah, fi barakati sirul Fatihah, fi barakati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ilillahi lahumal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut kajiannya. Semoga Allah merahmati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah.
fi bayani ibtida'il khalq, pendahuluan tentang awal mula penciptaan. I'lam, ketahuilah, waffaqakallahu lima yuhibbu wa yarda, semoga Allah SWT memberimu taufik pada apa yang dicintai dan diridhoinya. Amin insyaallah. Lamma khalaqallahu ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalan min nuri jamalihi kama qala Allah taala. Penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani secara lanjut ya, sesungguhnya Allah menciptakan ruh Muhammad ya. Ini berdasarkan penjelasan dari kitab Sirrul Asrar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan ruh Muhammad pertama kali ya, dari cahaya jamal atau yang disebut dengan jamalus samadiyah atau jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala fil haditsil qudsi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam hadis qudsi, saudara, khalaqtu Muhammadan awwalan min nuri wajhi ya, yang artinya aku ciptakan ruh Muhammad ya, aku ciptakan Muhammad secara awal ya, min nuri wajhi ya, dari cahaya wajahku. Min nuri wajhi ini menunjukkan bahwa ada satu awal penciptaan Nabi Muhammad ya, dan juga seluruh alam semesta ini berasal dari cahaya yang itu pun berasal daripada Allah Subhanahu wa taala, atau yang kemudian dalam hadis qudsi ini disebut dengan nuri wajhi. Lebih lanjut saudara, wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalu ma khalaqallahu ruhi wa awwalu ma khalaqallahu nuri. Yang pertama-tama ya, menurut Nabi dalam sabdanya, yang pertama-tama Allah Subhanahu wa taala ciptakan awwalu ma khalaqallahu ruhi, yang pertama-tama Allah ciptakan adalah ruhku, kata Nabi. Yang kedua wa awwalu ma khalaqallahu nuri, dan yang kemudian pertama-tama kali Allah ciptakan adalah nurku, kata Nabi. Wa awwalu ma khalaqallahu qalam, dan yang kemudian pertama kali Allah ciptakan itu adalah pena ya, untuk menulis. Wa awwalu ma khalaqallahu al-aql, dan yang kemudian pertama-tama Allah ciptakan itu adalah akal. Nah, saudara, sahabat channel Khazanah Pengetahuan, barangkali dalam mukaddimah ini pembahasan Syekh Abdul Qadir Jailani untuk kemudian menjadi pengantar dalam bab-bab selanjutnya begitu agak panjang ya, tapi kita akan membahas segmen per segmen berdasarkan apa yang kemudian harusnya kita bahas untuk kemudian melengkapi pengetahuan kita. Dalam hadis Nabi ya, sebagaimana yang kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian mengutip dalam kitab ini, bahwa Nabi menjelaskan bahwa yang pertama-tama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu adalah ruhku, kata Nabi. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang pertama kali itu adalah cahayaku, kata Nabi, atau nurku. Ini yang kemudian disebutkan para ulama disebut dengan nur nubuwah atau nur kenabian. Nah, yang kemudian dimaksudkan Muhammad pada hadis ya, pada hadis ini bukanlah Muhammad yang ada di akhir kenabian atau yang kemudian dalam bentuk seperti kita manusia ya, dalam bentuk seperti kita manusia di Mekah ya, atau di Madinah. Namun yang dimaksudkan Muhammad pada hadis ini adalah Muhammad yang kemudian merupakan penamaan ya, terhadap nur nubuwah yang melakukan peribadatan pertama kepada Allah, sehingga nur ini dinamakan dengan Nur Muhammad, yang artinya hamba yang selalu memuji. Lebih lanjut saudara, fal muradu minha syai'un wahidun wa huwal haqiqatul muhammadiyah. Semuanya itu adalah satu ya, semuanya itu adalah satu makna, yaitu hakikat Muhammadiyah. Nah, sahabat sekalian, sahabat channel Khazanah Pengetahuan, nah kira-kira yang disebut dengan hakikat Muhammadiyah ini apa? Hakikat Muhammadiyah ini menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ta'ayyun awwalun ya, atau yang pertama-tama kali nampak dalam penciptaan Allah ya. Ta'ayyun awal ini menunjukkan bahwa ada satu refleksi penciptaan Allah Subhanahu wa taala pada manifestasi pertamanya itu dimunculkan lewat Nur Muhammad. Ketika Allah Subhanahu wa taala memproklamirkan innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah gitu ya. Maka kemudian dia coba untuk Allah kemudian melontarkan hadis qudsi yang lain ya. Kemudian dia berkata, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, aku ingin dikenal maka aku ciptakan hamba.
Maka dari situ yang pertama-tama kali Allah ciptakan berdasarkan hadis tadi, yang pertama adalah nabinya. Nah, kemudian nur. Nah, dari nur ini keluarlah gitu ya. Dalam penjelasan-penjelasan misalnya al-insanu kamil itu dijelaskan cahaya, setitik cahaya itu keluar. Nah, ketika cahaya itu keluar, kemudian ini menjadi kausal prima dalam penjelasan filsafat Islam ya, dalam pemikir-pemikir Islam menjelaskan ini adalah yang disebut dengan kausal prima atau sebab musabab awal penciptaan segala sesuatu itu dari hakikat yang kemudian kita sebut dengan nur nubuwah. Nah, oleh karenanya sahabat channel Khazanah Pengetahuan, risalah wilayahnya maupun kenabian, ta'ayun lahir atau yang sesuatu yang nampak ini, ta'ayun ini lahir itu dikarenakan ada satu simbolisasi penjelasan dalamnya. Itu menjelaskan bahwa dari awal kemunculan Nur Muhammad ini menjadi sebab awal semua misi-misi kenabian, misi kerasulan, misi kewilayahan atau yang disebut dengan kewalian ya, para mursyid-mursyid misalnya, misi orang-orang beriman, kemudian semuanya itu dikarenakan untuk mengarak semua manusia untuk mengenal sebab awal yang satu ya. Sebab awal yang satu ini para ulama tasawuf menamakan dia dengan hakikat Muhammadiyah ya. Lebih lanjut sahabat channel Khazanah Pengetahuan, lakin summiya nuran likaunihi safiyan 'anil zulma liyatil jalaliyah kama qala Allah Ta'ala. Nah, lebih lanjut artinya, tapi kemudian disebut Nur Muhammad. Lakin summiya nurul likaunihi ya. Kemudian lebih lanjut disebut dengan Nur Muhammad karena bersih dari segala kegelapan yang menghalangi yang kemudian kita sebut dengan Jalalullah. Nah, Jalalullah ini pada penyebutan yang lain sahabat channel Khazanah Pengetahuan kita sebut dia dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nur Muhammad ini menjadi filterisasi pertama seseorang ini kemudian menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, sesungguhnya aku ciptakan ruang, waktu, masa dan tempat, tapi aku tidak menempati semuanya. Nah, ada satu makom di mana seseorang kemudian harus menempatinya untuk menuju pada yang tidak bermakom tadi. Ya, gitu ya. Barangkali rumusan-rumusan ini begitu sukar kemudian kita pahami, namun mudah-mudahan ini menjadi satu sebab kita kemudian akan mengenal Allah. Nah, kama qala Allah Ta'ala ya, sebagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani kutip dalam Quran surat Al-Maidah ayat 15, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin ya. Yang artinya sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dan kitab yang menerangkan. Nah, Quran surat Al-Maidah ayat 15 ini menjelaskan tentang Quran surah Al-Ma'arij ayat 3 ya. Minallahi dzil ma'arij, yang datang dari Allah pemilik tangga-tangga naik. Nah, apa yang kemudian datang dari Allah dan apa yang kemudian disebut dengan tangga-tangga naik gitu ya. Nah, yang datang dari Allah ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah yang kemudian dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagaimana ayatnya seperti tadi yang kemudian beliau sampaikan lewat kitabnya, kemudian saya coba untuk mengutarakannya kembali. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Nah, sungguh telah datang ya, sebagaimana yang kemudian disabdakan difirmankan Allah, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Nah, lebih lanjut sahabat channel Khazanah Pengetahuan, wa aqlan likaunihi mudrikal lil kulliyati. Disebut juga akal karena ia yang mengetahui segala sesuatu. Nah, awal mula ilmu pengetahuan itu muncul, awal mula pemikiran apapun itu muncul di seluruh jagat raya ini, baik ilmu pengetahuan tentang dunia maupun ilmu pengetahuan tentang akhirat, segala sesuatu, awal mula segala sesuatu ya, baik merupakan itu pengetahuan tentang ilahiyat, semuanya bermula dari hakikat Muhammadiyah. Nah, hakikat Nur Muhammad. Nah, inilah kemudian kita sebut dia dengan
kausal prima atau kausalitas pertama dalam penciptaan. Karena dari dirinya, sehingga ada satu hadis Nabi berkata, ana minallah wal mu'minuna minni, aku dari Allah dan segala orang-orang beriman, semua orang-orang beriman semua berasal dari diriku. Dalam hadis yang lain juga dikatakan, ana minallah wa fil alamina minni, aku dari Allah dan seluruh alam semesta berasal dariku. Nah, aku yang mana, kata Nabi? Bukan aku yang pada posisi Muhammad akhir kenabian, ya, atau Muhammad dalam bentuk manusia, tapi Muhammad awal kejadian yang kemudian kita sebut dengan nur nubuwah. Lanjut, sahabat channel Khazanah Pengetahuan yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Wa qalaman liqaunihi sababan linaqlil ilmi. Barangkali ini saudara ya. Kemudian disebut juga pena. Kenapa disebut sebagai pena juga? Karena ia adalah sebab peralihan ilmu. Sebab peralihan ilmu dari Allah kepada makhluk, seperti halnya pena yang telah menggoreskan ilmu di alam huruf atau yang disebut dengan dunia keilmuan. Nah, seseorang dapat menjabarkan keilmuannya, orang lain bisa mengetahui tentang keilmuannya, maka catatannya dia harus menulis gitu ya. Bukti seseorang itu berilmu adalah apa yang kemudian dia utarakan, dia menulis. Nah, dia menulis agar tidak termakan zaman gitu ya. Agar kemudian pengetahuannya, sekalipun saudara ini pandai ya, sekalipun saudara itu pintar, sekalipun saudara itu orang cerdas, tapi kalau saudara tidak menulis, maka saudara pun kemudian tidak akan dikenang sebagai orang yang kemudian mengutarakan keilmuan-keilmuan yang saudara miliki, gitu ya. Sehingga hakikat Muhammadiyah ini bisa disebut dengan Nur Muhammad atau Nur Nubuwah, bisa pula disebut sebagai kalam, ya, bisa pula disebut sebagai ilmu, bisa pula disebut sebagai pena, gitu ya. Semuanya bisa, ya, sebagaimana yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sir Asrar ini. Ia menjelaskan bahwa semuanya itu melalui satu proses kejadian yang cukup luar biasa. Nah, kemudian dijelaskan pada kelanjutannya, kama annal qalama sababu naqlil ilmi fi alamil huruf, ya, sebagaimana yang kemudian telah dijelaskan sebelumnya, ya. Kemudian farruhul muhammadiyyu khulasatul akwan, yang artinya maka roh Muhammad adalah inti alam semesta. Sebagai makhluk yang pertama kali ada sekaligus pokoknya. Sebagaimana yang kemudian disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kutipan ini, bahwa segala sesuatu berasal dari dirinya dan Muhammad ini pun adalah asal mula dan tempat terakhir kembali, gitu ya. Tempat terakhir kembali manusia kepada dirinya. Oleh karenanya, untuk kemudian mengenal diri, untuk mengenal siapa Tuhannya, maka harus kemudian masuk ke dalam martabat kemuhammadiyaan, atau yang kemudian kita sebut dengan maqam Muhammadiyah, ya, atau somadul jamaliyah, atau somad jalaliyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata somad ini menunjukkan ada satu makomat di mana manusia harus menyinggahi itu sebagai bentuk perjalanan spiritual. Lebih lanjut, sahabat channel Khazanah Pengetahuan, ini yang terakhir ya, sebelum kita lanjut pada kajian selanjutnya untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Sir Asrar ini. Wa awwalul kainati wa asluha kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana minallahi wal mu'minuna minni. Nah, barangkali inilah yang kemudian kita akan kemudian menjelaskan lebih panjang lebar tentang bagaimana proses kejadian-kejadian itu. Lebih lanjut, Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ana minallah wal mu'minuna minni. Aku dari Allah dan semua orang-orang beriman, ya, berasal dari diriku. Oleh karenanya saudara, inilah yang kemudian harusnya kita pahami sebagai satu bentuk perjalanan spiritual kita, agar kita bisa mengetahui sebenarnya hakikat diri kita itu dari mana sih, gitu ya. Hakikat kita ini sebenarnya dari mana gitu. Apakah kita ini dari ciptaan kedua, misalnya dari madi, wadi, mani, manikam, ataukah kita ini dari tanah, api, air dan udara, ataukah kita dari mana gitu ya.
Nah, ini dijelaskan oleh Allah ya, sebelum saya tutup pada kajian kita pada kesempatan kali ini ya. Ini yang kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30, Saudara. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, dan tetaplah atas fitrah Allah yang kemudian telah menjadikanmu berdasarkan fitrah itu. La tabdila li khalqillah, dan tidak ada perubahan sedikit pun pada fitrah Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Apa yang kemudian kita sebut dengan fitrah Allah? Nah, fitrah Allah sama persis dengan manusia diciptakan berdasarkan fitrah itu. Dalam kajian lebih lanjut, Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian menamakan fitrah Allah ini yang kemudian kita sebut tadi sebagai hakikat Muhammadiyah, atau yang kemudian kita sebut dengan nur nubuwah atau nur Nabi Muhammad SAW. Kita semua berasal dari situ. Karena awal mula penciptaan, dia yang pokok, dia yang awal, sejak zaman asali semuanya dari dia. Dari dialah yang kemudian termanifestasi atau tertafsili ya semuanya. Baik terciptanya seluruh ruh-ruh orang beriman maupun ruh-ruh orang kafir. Ataupun semuanya, alam semesta, surga, neraka, baik buruk, kitab lauhil mahfuz, arsy-Nya Allah, kemudian semuanya tercipta daripada hakikat Muhammadiyah, atau yang kemudian disebut dengan awal penciptaan. Awal penciptaan ini yang kemudian kita sebut dia pula sebagai Nur Muhammad. Kenali Nur Muhammad, maka kita akan kenal diri kita. Ketika kita kenal diri kita, maka kita akan kenal siapa Tuhan kita. Demikianlah saudara, kita akan bertemu lagi pada segmen selanjutnya. Kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya. Semoga kita dalam proses perjuangan dakwah ini tetap diberkahi oleh Allah SWT, dan semoga Allah tetap menetapkan kita dalam jalan-jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fihi wal majlis Nurul Tauhid Al-Qudiriyah, insyaallah semoga kita diberikan berkah oleh Allah berdasarkan majelis-majelis tarekah apapun, termasuk bagi majelis Nurul Tauhid Al-Qudiriyah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga kita tetap dalam jalan dakwah ini. Amin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.